Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Desi dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang penjumlahan desimal dan berbagai bentuk pecahan. Dan juga Bu Guru akan menjelaskan tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, pertama-tama Bu Guru akan bacakan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang penjumlahan desimal. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang penjumlahan berbagai bentuk desimal. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kita masuk ke penjumlahan desimal. Apa yang dimaksud dengan pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Nah, bagaimana cara menjumlahkan pecahan desimal? Yang pertama yaitu letakkan angka sesuai nilai tempat. Jangan lupa untuk meluruskan tanda koma. Kemudian jumlahkan setiap angka dengan cara penjumlahan bersusun. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma. Nah, ini ada contohnya. 0,15 ditambah 0,642. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, tadi kalian letakkan angka sesuai nilai tempat, jangan lupa untuk meluruskan komanya. Yang paling penting adalah lurus komanya. Setelah itu baru dijumlahkan dengan cara bersusun. Jadi hasil dari 0,15 ditambah 0,642 adalah 0,792. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, caranya adalah ubahlah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Nah, kita lihat contoh di sini ada persen dan pecahan biasa. Bentuk persen dan pecahan biasa. Bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini contoh soalnya adalah 25/100 ditambah setengah atau 1/2. Penyelesaiannya adalah kalian boleh pertama mau dirubah menjadi pecahan semua. Nah, jadi persennya ini dirubah menjadi pecahan. Jadi 25% dirubah menjadi pecahan itu adalah 1/4 atau 1/4. Karena 25% sama dengan 25/100 disederhanakan menjadi 1/4. Ini diubah menjadi pecahan semua. Jadi 1/4 ditambah setengah sama dengan, kita samakan penyebutnya dulu menjadi 4. Jadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Kemudian boleh juga atau kalian merubah menjadi persen semua. Itu kan sudah ada 20%. Sekarang tinggal setengahnya diubah menjadi persen. Setengah dikali 100 itu sama dengan 50%. 100% ya. Setengah dikali 100% sama dengan 50%. Jadi 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Oke, kita masuk ke pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan prinsipnya sama dengan penjumlahan, hanya kalau pengurangan itu dikurangi. Yang pertama yaitu pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Contohnya 5/6 dikurangi 2/4, penyelesaiannya sama seperti kemarin ya. Itu adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Nah, baru setelah itu dikurangkan pembilangnya. Nah, setelah selesai
kita sederhanakan dari 4/12 itu disederhanakan menjadi 1/3. Prinsipnya sama dengan penjumlahan. Nah, yang ini adalah pecahan campuran. 3/4/5 dikurangi 1/2 atau 2/2 sama dengan, bisa dirubah semuanya menjadi pecahan biasa. Jadi 3/4/5 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 19/5 dikurangi 2/2 itu menjadi 5/2. Nah, kita samakan penyebutnya 5 dan 2, dicari penyebutnya yang sama dengan cara mencari KPK-nya yaitu 10. Setelah disamakan penyebutnya, diubah pembilangnya, baru dikurangkan pembilangnya. Oke, setelah itu jadi 38 dikurangi 25 sama dengan 13. Berarti 13/10 bisa dirubah menjadi pecahan campuran lagi karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 1 dapat 1, sisanya 3/10. Jadi 1/3/10. Sekarang pengurahan pecahan desimal. Contoh, 0,75 dikurangi 0,52. Bagaimana penyelesaiannya? Prinsipnya sama. Tadi meluruskan komanya dan meletakkan angka-angkanya. Diluruskan dulu komanya, jangan lupa. Kuncinya cuma meluruskan komanya. Baru ditata dengan cara bersusun, baru dikurangkan. Nah, banyak kedua bilangan harus sama banyak itu ya. Kemudian jadi 0,75 dikurangi 0,52 itu sama dengan 0,23. Yang kedua, contoh kedua, 0,8 dikurangi 0,25. Penyelesaiannya adalah, nah karena di situ 0,80 dikurangi 0,25. 0,80 kok bisa 80? Nah, itu boleh ditambahin 0 karena pada prinsipnya itu angka 10 sama ya. Tambahkan angka 0 di belakang angka 8 biar angkanya sama, biar bilangannya sama banyak begitu. Nah, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Tadi pinjam 1 kan dari 8 menjadi 7, 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi 0,8 dikurangi 0,25 sama dengan 0,55. Nah, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ubahlah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Misalnya ini ada desimal dan persen. Nah, mau diselesaikan yang mana dulu? Kalian bisa merubah ke desimal dulu semuanya. Oh, jadi dirubah 0,75 dikurangi 50% sama dengan 0,75 dikurangi 0,5 karena 50% tadi dirubah menjadi desimal. Nah, ini sudah diterangkan dulu di kelas 4 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 0,25. Kemudian mengubah menjadi persen. 0,75 dikurangi 50% sama dengan 75%, dikurangi 50% sama dengan 25%. Boleh kalian enak yang mana, mau dirubah ke desimal apa dirubah ke persen, atau dilihat perintahnya disuruh mengganti yang mana. Oke, sekarang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contohnya, Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter, panjang pita biru 1/2 atau setengah meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang sebuah pita Mita? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sekarang kita lihat panjang pita biru dulu. Panjang pita biru tadi setengah meter lebih panjang, berarti 5/8 ditambah setengah sama dengan 1/8 meter. Kemudian panjang seluruh pita tadi yang merah itu ada 5/8 meter, sedangkan yang biru itu adalah 9/8 atau 1/8 sama dengan 14/8 sama dengan, kalau disederhanakan menjadi 7/4, disederhanakan menjadi pecahan
campuran menjadi 1/3/4. Jadi panjang seluruh piramida adalah 1/3/4. Tuh, contoh yang kedua. Seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian yang kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua? Oke. Nah, ketinggian pada pendakian yang kedua itu adalah 3,78 ditambah 2,5 sama dengan 6,228 km. Sekarang selisih ketinggian pada pendakian kedua dari puncak gunung. 8.848 tuh ya, 8,848 dikurangi 6,28 sama dengan 2,568. Jadi dia harus mendaki sejauh 2,568 km lagi untuk mencapai puncak gunung. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Mudah dimengerti? Nah, semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kali ini. Dan kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka di sekolah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.